Apakah Anda sering terbangun di tengah malam hanya untuk bolak-balik ke kamar mandi? Baru saja tertidur, tiba-tiba rasa ingin buang air kecil datang lagi. Akhirnya, tidur jadi terpotong, tubuh lemas keesokan harinya, kepala pusing, mudah lupa, bahkan emosi cepat naik. Kondisi ini sangat sering dialami oleh orang berusia di atas 65 tahun. Nama saya Dr. Budi Hartono. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Hampir setiap minggu, saya mendengar keluhan yang sama. Dok, saya capek sekali harus bangun 3 atau 4 kali setiap malam untuk ke toilet. Padahal, malam seharusnya menjadi waktu tubuh beristirahat penuh. Ginjal, kandung kemih, dan jantung juga butuh kesempatan untuk tenang. Kabar baiknya, solusi untuk masalah ini tidak selalu obat mahal atau suplemen impor. Justru jawabannya sering ada di dapur sederhana kita. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 rahasia dari sayuran kampung yang murah, mudah didapat di pasar, bahkan bisa ditanam di pekarangan rumah. Sayuran-sayuran ini terbukti membantu menenangkan ginjal, menstabilkan gula darah, dan membuat kandung kemih tidak cepat penuh di malam hari. Jika Anda ingin tidur lebih nyenyak, tidak bangun berkali-kali ke kamar mandi, dan bangun pagi dengan badan segar kembali, jangan lewatkan satu pun dari 7 solusi ini. Dan khusus di bagian terakhir, saya akan membuka satu kombinasi rahasia yang sangat sederhana, tapi bisa menjadi kunci tidur pulas Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel Zulfa Hartati. Nyalakan lonceng notifikasi dan tinggalkan komentar. Kalau Anda ingin hidup sehat di usia senja dan tidak lagi diganggu oleh buang air kecil malam, tulis angka 10 di kolom komentar sekarang juga. Solusi pertama untuk mengurangi buang air kecil di malam hari adalah labu siam. Sayur sederhana ini sering dianggap remeh karena harganya murah dan mudah tumbuh di kebun. Padahal, justru di balik kesederhanaannya, labu siam menyimpan manfaat besar bagi ginjal dan kualitas tidur Anda. Labu siam memiliki kandungan air yang tinggi, rendah kalori, serta kaya serat larut. Kombinasi ini sangat ramah untuk tubuh lansia. Serat larut bekerja seperti spons, membantu menyerap kelebihan gula dan memperlambat masuknya ke aliran darah. Hasilnya, gula darah tetap stabil sepanjang malam. Ketika gula darah stabil, ginjal tidak perlu lembur membuang gula lewat urin. Artinya, rasa ingin buang air kecil berkurang dan tidur bisa lebih nyenyak. Selain itu, labu siam mengandung kalium. Mineral ini membantu tubuh mengeluarkan natrium berlebih. Natrium yang menumpuk sering menjadi penyebab cairan mengendap di kaki saat siang hari. Ketika malam tiba dan posisi tubuh berbaring, cairan itu berpindah ke kandung kemih, memicu rasa ingin buang air kecil berulang kali. Dengan rutin makan labu siam, kelebihan natrium keluar secara alami, tekanan darah lebih stabil, kaki tidak mudah bengkak, dan kandung kemih tidak cepat penuh. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Sari, usia 70 tahun. Beliau dulu setiap malam bisa bangun 3 sampai 4 kali hanya untuk ke kamar mandi. Tidurnya selalu terpotong, pagi hari wajahnya pucat, dan sering mengeluh cepat lupa. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan labu siam rebus ke dalam menu makan malam, minimal 3 kali seminggu. Setelah 2 minggu, beliau bercerita dengan wajah cerah. Dok, sekarang saya hanya bangun sekali. Bahkan kadang bisa tidur sampai subuh tanpa terbangun. Semua itu tanpa obat mahal, hanya dari sayur sederhana. Cara mengolah labu siam pun mudah sekali. Anda bisa merebusnya dengan wortel dan sedikit jagung, menjadikannya sayur bening hangat yang ringan di perut. Atau bisa juga ditumis dengan bawang putih dan sedikit jahe. Rasanya gurih alami. Yang penting, jangan terlalu banyak minyak atau garam. Cukup olah sederhana agar gizinya tetap terjaga. Bayangkan, hanya dengan satu piring kecil sayur labu siam, Anda sedang membantu ginjal beristirahat, menenangkan kandung kemih,
dan memberi hadiah berupa tidur pulas untuk diri sendiri. Tidur nyenyak bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kunci daya ingat tetap tajam dan jantung tetap sehat. Ingat baik-baik kalimat ini. Labu siam, sayur murah yang bisa jadi sahabat tidur malam Anda. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini dan setuju bahwa labu siam adalah solusi alami untuk mengurangi buang air kecil di malam hari, tulis angka 1 di kolom komentar sekarang juga. Solusi kedua untuk mengurangi buang air kecil di malam hari adalah timun. Banyak orang lansia takut makan timun karena mengira timun membuat mereka makin sering pipis. Padahal, kenyataannya tidak sederhana itu. Jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, timun justru bisa menjadi penyelamat tidur malam Anda. Timun mengandung sekitar 95% air. Memang, air yang tinggi membuat timun punya sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh mengeluarkan racun dan garam berlebih. Namun, rahasianya terletak pada waktu konsumsi. Bila Anda makan timun di siang atau sore hari, maka proses pembersihan tubuh berlangsung lebih awal. Ginjal bekerja dengan tenang pada siang hari, sehingga malam harinya kandung kemih sudah tidak terbebani lagi. Hasilnya, Anda bisa tidur dengan tenang tanpa sering terbangun. Selain tinggi air, timun juga rendah kalori dan rendah karbohidrat. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Lonjakan gula darah di malam hari adalah salah satu alasan utama mengapa ginjal bekerja lembur dan membuat Anda sering ingin buang air kecil. Dengan menambahkan timun pada menu sore, kadar gula darah lebih terkendali, ginjal pun tidak terpaksa bekerja keras di malam hari. Timun juga kaya antioksidan, terutama flavonoid, yang berfungsi meredakan peradangan ringan pada ginjal maupun saluran kemih. Peradangan kecil seringkali tidak terasa, hanya ditandai dengan rasa panas saat buang air kecil atau pinggang yang pegal. Jika dibiarkan, peradangan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Timun membantu menenangkan peradangan tersebut secara perlahan. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Joko, usia 68 tahun. Beliau menderita diabetes ringan dan sering sekali buang air kecil di malam hari, bisa 4 sampai 5 kali setiap malam. Tidurnya berantakan dan siang hari beliau sering mengantuk. Saya menyarankan Pak Joko untuk membuat infused water dengan irisan timun dan beberapa lembar daun mint setiap sore, diminum setelah makan siang hingga menjelang sore. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu 3 minggu, frekuensi buang air kecil di malam hari turun menjadi hanya 1 sampai 2 kali saja. Beliau berkata, "Sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak, tidak lagi lelah di pagi hari." Cara mengonsumsi timun sangat mudah. Anda bisa memotong tipis-tipis, lalu campurkan dengan sedikit perasan jeruk nipis dan garam rendah natrium untuk salad sore. Bisa juga dipotong-potong lalu masukkan ke dalam botol air minum, disimpan di kulkas, dan diminum perlahan hingga sore. Hindari mengonsumsi timun terlalu malam, karena justru bisa membuat Anda ingin buang air kecil di waktu tidur. Kuncinya adalah siang atau sore hari, agar malamnya tubuh sudah bersih. Bayangkan, hanya dengan segelas air infus timun di sore hari, Anda sedang membantu ginjal istirahat, menenangkan kandung kemih, dan memberi kesempatan tubuh tidur lebih pulas. Catat baik-baik kalimat ini, timun sore hari, tidur malam jadi tenang. Kalau Anda setuju bahwa timun bisa jadi solusi sederhana untuk mengurangi buang air kecil malam, tulis angka 2 di kolom komentar sekarang juga. Solusi ketiga untuk mengurangi buang air kecil di malam hari adalah bayam. Sayur hijau yang sering hadir di meja makan ini ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menjaga tidur tetap pulas. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai sayur bening sederhana, padahal bayam bisa menjadi penenang alami bagi gula darah dan sahabat setia ginjal. Bayam kaya akan magnesium, salah satu mineral penting yang membantu hormon insulin bekerja lebih baik.
Ketika insulin berfungsi optimal, kadar gula darah bisa tetap stabil. Ini penting sekali, karena lonjakan gula darah di malam hari memaksa ginjal bekerja lembur, membuang kelebihan gula lewat urin. Akibatnya, Anda sering terbangun untuk buang air kecil. Dengan rutin makan bayam, lonjakan gula bisa ditekan, sehingga ginjal tidak dipaksa lembur dan tidur menjadi lebih nyenyak. Selain magnesium, bayam juga mengandung serat larut. Serat ini memperlambat penyerapan karbohidrat dari makanan lain seperti nasi putih atau mie. Hasilnya, gula darah tidak naik terlalu cepat. Serat larut juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, membuat perut terasa ringan, sehingga tubuh lebih mudah beristirahat di malam hari. Bayam pun kaya akan vitamin A dan vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan ini melawan peradangan ringan pada ginjal, jantung, maupun saraf. Peradangan kecil seringkali tidak terasa, namun jika dibiarkan, perlahan-lahan melemahkan fungsi organ dan mengganggu kualitas tidur. Dengan rutin makan bayam, tubuh mendapat perlindungan alami dari kerusakan yang tidak terlihat itu. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Hasan, usia 72 tahun. Dulu, beliau hampir setiap malam bangun 4 kali hanya untuk buang air kecil. Akibatnya, wajahnya selalu tampak lelah di pagi hari, dan beliau mengeluh sering lupa meletakkan barang. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan sup bayam dengan daging cincang dan bawang putih ke menu makan malam, setidaknya 3 kali seminggu. Setelah 1 bulan, beliau bercerita dengan senyum. Sekarang saya hanya bangun sekali, bahkan kadang bisa tidur sampai subuh tanpa terbangun. Bayangkan, perubahan besar hanya dari semangkuk sup sederhana. Cara mengonsumsi bayam sangat fleksibel. Bisa dimasak menjadi sayur bening bersama jagung dan wortel, ditumis dengan bawang putih sedikit minyak, atau dijadikan salad dengan tambahan perasan jeruk nipis. Bahkan ada yang membuat smoothie bayam dengan pisang dan chia seed untuk variasi. Namun, cara paling mudah tetap dengan merebusnya sebentar, agar gizinya tidak hilang dan perut terasa nyaman. Dengan 1 piring bayam, Anda sedang membantu tubuh mengontrol gula darah, menenangkan ginjal, dan memberi kesempatan tidur nyenyak yang selama ini dirindukan. Ingat baik-baik kalimat ini, bayam menahan gula, tidur jadi nyenyak. Kalau Anda masih mendengarkan sampai di sini, dan percaya bayam bisa membantu mengurangi buang air kecil malam, tulis angka 3 di kolom komentar sekarang juga. Solusi keempat untuk mengurangi buang air kecil di malam hari adalah kol. Sayuran hijau muda yang sangat mudah ditemui di pasar ini seringkali dianggap sebagai pelengkap masakan saja. Namun, sebenarnya, kol menyimpan manfaat luar biasa bagi kesehatan ginjal, tekanan darah, dan kualitas tidur. Kol memiliki sifat alami yang dingin dan kaya akan serat halus. Serat halus ini bekerja lembut di dalam tubuh, membantu membuang kelebihan garam dan cairan tanpa memaksa ginjal bekerja terlalu keras. Akibatnya, tekanan darah perlahan-lahan lebih stabil. Kaki tidak mudah bengkak, dan kandung kemih tidak cepat penuh di malam hari. Hasilnya, frekuensi buang air kecil berkurang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain itu, kol memiliki indeks glikemik rendah. Artinya, ketika Anda makan kol, gula darah tidak langsung melonjak drastis. Ini sangat penting untuk para lansia yang punya riwayat diabetes atau gula darah tidak stabil. Dengan gula darah yang lebih terkontrol, ginjal tidak dipaksa membuang gula lewat urin, sehingga Anda bisa tidur tanpa harus bolak-balik ke toilet. Kol juga mengandung berbagai vitamin seperti vitamin K, vitamin C, dan beberapa antioksidan alami. Nutrisi ini berfungsi melawan peradangan ringan dalam tubuh, menenangkan sistem saraf, dan menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Jangan lupa, ketika tubuh bebas peradangan, tidur malam pun terasa lebih dalam. Saya ingin berbagi kisah seorang pasien bernama Ibu Ratna, usia 67 tahun.
Awalnya, beliau hanya mencoba kol sebagai bagian dari diet rendah kalori. Namun, setelah beberapa minggu rutin makan sup kol di malam hari, beliau merasakan perubahan besar. Tidurnya lebih dalam, tubuh terasa lebih ringan saat bangun pagi, dan yang paling penting, beliau tidak lagi sering terbangun untuk buang air kecil. Dari sebelumnya 3 kali setiap malam, kini hanya sekali. Bahkan sering tidak terbangun sama sekali. Cara mengolah kol sangat sederhana. Anda bisa merebus kol lalu menyantapnya dengan sambal jahe agar hangat di perut. Bisa juga membuat sup kol dengan tahu, wortel, dan sedikit daging cincang. Rasanya ringan tapi menenangkan. Jika ingin lebih modern, Anda bisa mengiris kol tipis-tipis menyerupai mie, lalu menumisnya dengan bawang putih dan daun kemangi. Teksturnya lembut, cocok untuk gigi lansia yang mulai lemah. Bayangkan, sayur kol yang murah dan sering dianggap biasa saja ternyata bisa membantu menjaga tekanan darah, menenangkan kandung kemih, dan membuat Anda tidak lagi bolak-balik ke toilet di malam hari. Ingat kalimat singkat ini, kol sederhana, tidur jadi berharga. Kalau Anda setuju bahwa kol bisa menjadi solusi alami untuk tidur lebih nyenyak dan mengurangi buang air kecil malam, tulis angka 4 di kolom komentar sekarang juga. Solusi kelima untuk mengurangi buang air kecil di malam hari adalah daun katuk. Banyak orang hanya mengenal daun katuk sebagai sayur yang bagus untuk ibu menyusui. Padahal, untuk orang lanjut usia, daun katuk juga sangat bermanfaat. Sayur hijau ini bisa membantu menenangkan kandung kemih dan menjaga tekanan darah tetap stabil, sehingga tidur malam tidak lagi terganggu. Daun katuk kaya akan kalium, mineral penting yang membantu tubuh membuang natrium berlebih. Dengan natrium yang berkurang, cairan tidak menumpuk di kaki maupun tubuh bagian bawah. Akibatnya, kaki tidak mudah bengkak dan kandung kemih tidak cepat penuh di malam hari. Ini sangat membantu orang lansia yang sering merasa gelisah karena harus bangun berkali-kali untuk ke toilet. Selain kalium, daun katuk juga mengandung magnesium. Mineral ini berperan menenangkan otot, termasuk otot kandung kemih. Kandung kemih yang lebih rileks membuat rasa kebelet buang air kecil berkurang. Dengan begitu, Anda tidak mudah terbangun di tengah malam. Magnesium juga memberi efek relaksasi pada tubuh, membuat tidur terasa lebih dalam dan berkualitas. Daun katuk pun mengandung banyak vitamin, seperti vitamin A dan vitamin C, yang bertindak sebagai antioksidan alami. Antioksidan ini membantu melawan peradangan ringan di saluran kemih, yang seringkali menjadi penyebab rasa tidak nyaman saat buang air kecil. Jika peradangan mereda, rasa nyeri atau panas pun berkurang, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Saya teringat kisah Ibu Dewi, usia 72 tahun, yang setiap malam bisa bangun 3 sampai 4 kali karena kebelet buang air kecil. Tubuhnya lelah, matanya sayu, dan beliau sering merasa tidak semangat menjalani hari. Saya menyarankan Ibu Dewi untuk rutin memasak sayur bening, daun katuk dengan jagung manis atau wortel 3 kali seminggu. Setelah 1 bulan, beliau bercerita dengan penuh syukur. Sekarang saya bisa tidur sampai subuh tanpa bangun berkali-kali. Badan terasa lebih ringan dan pagi hari saya lebih semangat. Cara mengonsumsi daun katuk sangat mudah. Bisa direbus sebentar menjadi sayur bening sederhana, ditumis dengan bawang putih dan sedikit kecap, atau direbus bersama jahe dan serai, lalu diminum sebagai teh hangat sebelum tidur. Rasanya ringan di perut, menenangkan, dan sangat cocok untuk lansia yang membutuhkan tidur berkualitas. Dengan 1 mangkuk sayur daun katuk, Anda sedang membantu tubuh membuang cairan berlebih, menenangkan otot kandung kemih, dan memberi kesempatan tidur lebih panjang tanpa gangguan. Ingat kalimat ini, daun katuk, tenangkan kandung kemih Anda. Kalau Anda masih mengikuti video ini sampai di sini,
dan percaya bahwa daun katuk bisa membantu tidur lebih nyenyak, tulis angka 5 di kolom komentar sekarang juga. Solusi keenam untuk mengurangi buang air kecil di malam hari adalah mending, sejenis bayam-bayaman yang teksturnya lembut dan rasanya sejuk. Sayur ini sering tumbuh liar di halaman atau sawah. Namun, khasiatnya tidak kalah hebat dengan sayuran lain yang lebih populer. Untuk orang lanjut usia, mending bisa menjadi penolong tidur malam yang lebih tenang. Mending mengandung serat larut yang cukup tinggi. Serat ini bekerja membantu menahan penyerapan gula dari makanan, sehingga kadar gula darah lebih stabil. Ketika gula darah terjaga, ginjal tidak dipaksa untuk membuang gula berlebih melalui urin di malam hari. Hasilnya, rasa ingin buang air kecil berkurang, tidur tidak lagi sering terpotong. Selain itu, mending juga kaya akan vitamin E dan mangan. Vitamin E adalah antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, menjaga jaringan tubuh tetap sehat, termasuk ginjal dan saluran kemih. Sementara mangan berperan dalam metabolisme energi, membuat tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah ketika bangun pagi. Kombinasi ini menjadikan mending bukan hanya sekadar sayur kampung, tetapi juga sumber nutrisi yang mendukung kualitas tidur lansia. Yang tak kalah penting, mending memiliki efek menenangkan sistem pencernaan. Banyak orang tua yang sering mengeluh perut kembung, kamu, atau tidak nyaman di malam hari, yang akhirnya mengganggu tidur. Dengan makan mending secara rutin, pencernaan terasa lebih ringan, tubuh lebih rileks, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Saya masih ingat cerita beberapa pasien lansia yang saya dampingi di daerah Jawa Barat. Salah satunya adalah Pak Rahmat, usia 69 tahun. Beliau sering mengeluh perut terasa penuh, kakinya bengkak, dan hampir setiap malam bangun 2 hingga 3 kali untuk ke kamar mandi. Setelah saya sarankan untuk menambahkan sayur mending ke menu makan malam, direbus sederhana dengan udang segar, atau ditumis dengan bawang putih, hasilnya luar biasa. Dalam waktu 3 minggu, beliau merasa lebih segar. Frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang menjadi hanya sekali. Bahkan kadang bisa tidur sampai subuh tanpa terbangun. Cara mengolah mending sangat mudah. Bisa direbus dengan kepiting atau udang, dijadikan sayur bening hangat yang menenangkan. Bisa juga ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit kecap manis. Rasanya lembut, mudah dikunyah, dan sangat cocok untuk gigi lansia yang mulai melemah. Kuncinya hanya satu, rutin dan konsisten. Tidak perlu makan setiap hari, cukup 3 atau 4 kali seminggu sudah terasa manfaatnya. Bayangkan, hanya dengan seporsi kecil sayur mending, tubuh Anda bisa lebih terhidrasi, bengkak berkurang, dan kandung kemih tidak cepat penuh. Ingat kalimat ini, mending lembut, tidur pun nyaman. Kalau Anda setuju bahwa mending bisa membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi buang air kecil malam, tulis angka 6 di kolom komentar sekarang juga. Solusi ketujuh sekaligus rahasia khusus yang ingin saya bagikan adalah kombinasi sayur sore dan malam. Banyak pasien lansia saya berhasil mengurangi buang air kecil di malam hari bukan hanya dengan satu sayuran saja, tetapi dengan mengatur waktu konsumsi yang tepat. Rahasia ini sederhana. Konsumsi timun di sore hari untuk membersihkan tubuh lebih awal, lalu tambahkan bayam atau daun katuk di malam hari untuk menenangkan ginjal dan kandung kemih sebelum tidur. Dengan pola ini, tubuh seperti mendapat 2 lapis perlindungan. Mengapa kombinasi ini efektif? Timun kaya air dan bersifat diuretik alami. Jika diminum atau dimakan di sore hari, timun membantu ginjal membuang kelebihan cairan dan garam sebelum malam tiba. Sehingga saat tidur, kandung kemih sudah lebih kosong dan tidak cepat penuh. Sementara bayam dan daun katuk bekerja dengan cara menstabilkan gula darah serta merilekskan otot kandung kemih. Hasil akhirnya, tidur malam jadi lebih panjang, lebih dalam, tanpa sering terbangun.
Bayangkan, ginjal tidak lagi lembur di malam hari, kandung kemih tidak cepat terisi, dan otot-otot lebih rileks. Kombinasi ini membuat tubuh bisa benar-benar beristirahat. Saya teringat kisah Pak Surya, usia 70 tahun. Beliau dulu sering bangun hingga 5 kali setiap malam. Setelah saya sarankan untuk minum infused water timun dengan sedikit perasan jeruk di sore hari, lalu makan sup bayam sederhana di malam hari, hasilnya mengejutkan. Dalam 1 bulan, beliau hanya bangun sekali saja di malam hari. Bahkan beberapa kali bisa tidur dari jam 9 malam sampai subuh tanpa terbangun sama sekali. Pak Surya berkata, "Saya merasa seperti kembali muda lagi. Tidur nyenyak itu ternyata nikmat sekali. Cara praktiknya mudah. Sore hari, setelah makan siang, buatlah air infus timun dengan irisan tipis dan simpan di kulkas. Minumlah perlahan hingga sore menjelang. Malam harinya, sekitar jam 6, makan sup bayam dengan bawang putih atau sayur bening, daun katuk dengan jagung. Jangan makan terlalu larut malam. Cukup sebelum jam 7. Kombinasi sederhana ini bisa dilakukan 3 sampai 4 kali seminggu. Tidak sulit, tidak mahal, dan sangat ramah untuk tubuh lansia. Bayangkan, hanya dengan 2 langkah kecil, timun sore, bayam, atau katuk malam, Anda sedang membangun kebiasaan yang menolong ginjal beristirahat, menstabilkan gula darah, dan menenangkan kandung kemih. Ingat baik-baik kalimat ini, timun sore, bayam, atau katuk malam. Rahasia tidur nyenyak tanpa terbangun. Kalau Anda serius, ingin mencoba rahasia kombinasi ini, dan percaya bahwa solusi alami bisa membuat tidur lebih pulas, tulis angka 7 di kolom komentar sekarang juga. Saudara-saudaraku yang saya hormati, sekarang Anda sudah mengetahui 7 solusi sederhana untuk mengurangi buang air kecil di malam hari. Mulai dari labu siam yang menenangkan ginjal, timun yang membersihkan tubuh di sore hari, bayam yang menstabilkan gula darah, kol yang menjaga tekanan darah, daun katuk yang merilekskan kandung kemih, hingga mending yang lembut dan menyejukkan tubuh. Dan tentu saja, rahasia khusus, kombinasi timun sore dengan bayam atau katuk di malam hari. Semua solusi ini mudah ditemukan di pasar tradisional, murah, dan bisa diolah di dapur sederhana. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu suplemen impor. Tubuh kita lebih suka sesuatu yang alami, lembut, dan mudah diserap. Ingat, tidur nyenyak bukan hanya soal kenyamanan. Tidur nyenyak adalah kunci agar otak tetap segar, jantung lebih kuat, dan tubuh tidak cepat lelah. Jangan biarkan buang air kecil malam merampas kebahagiaan Anda. Mulailah dari sendok pertama, dari sayur sederhana di piring Anda. Pesan saya jelas, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mulai besok pagi, pilih salah satu solusi ini dan praktikkan. Lakukan dengan konsisten, dan rasakan perubahan sedikit demi sedikit. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda. Besok pagi mau mulai? Tulis komitmen Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, tulis angka 10 agar saya tahu Anda siap memulai. Kalau ada pertanyaan atau topik kesehatan lain yang ingin dibahas, tulis angka 1 diikuti pertanyaan Anda. Saya akan membaca setiap komentar, karena saya ingin video-video di channel ini benar-benar membantu Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel Zulfa Hartati, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman Anda. Semoga semakin banyak orang tua di Indonesia yang bisa tidur nyenyak, sehat, dan bahagia di usia senja.